Hai guys, balik lagi di channel Sinu TV. Pemilihan calon presiden dan juga wakil presiden sudah berlangsung. Dan hasilnya itu masih 50-50. Dimana yang paling unggul tentunya paslon 02. Tetapi masih banyak juga pro kontra di antara masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini kita akan mereaction sebuah video di mana Mahfud MD tanggapi pemilu 2024 usai hadiri pengukuhan. Nah, di sini Pak Mahfud MD mengatakan sesuatu hal mengenai pemilihan 2024 ini. Apakah benar ada kecurangan ataukah real dari realcon ini bahwa paslon 02 ini memenangkan hasil pemilihan suara dan menjadi presiden dan juga wakil presiden di paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. So nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat apa pendapat dari Pak Mahfud MD ini setelah dia mengatakan hal-hal mengenai kecurangan pemilu ini. Apakah nanti akan diulang pemilihan suaranya ataukah real akan diteruskan dan ataukah paslon 02 ini akan didiskualifikasi. So kita langsung aja ke videonya dan ini dia videonya. Sahabat-sahabat saya, pengukuhan guru besar, karena saya ini akademisi jadi saya diundang. Tapi izinkan saya sekarang bicara 3 hal terkait pemilu. 4 hari terakhir saya istirahat sehingga banyak sekali wartawan kontak bagaimana saya dan mau apa. Saudara, ini saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia. Yang kedua, saya bicara tentang 2 hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asyari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023, tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofif dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. 2 hasil pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3 hasil pilkada Kota Waringin Barat, sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan
ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengketa pilgub antara Hovifah dan Soekarwo. Saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya tangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Oke guys, itulah apa ucapan dari Pak Mahfud MD yang juga dia adalah paslon di nomor urut 03 bersama pasangan Pak Ganjar dan juga wapresnya Pak Mahfud sendiri, di mana Pak Mahfud MD ini mengatakan bahwa bisa saja kemungkinan pemilihan atau pemungutan suara, pemilihan maksudnya pencoblosan itu diulang kembali, atau juga bisa kemungkinan juga nanti yang menang ini bisa didiskualifikasi lalu yang kalah ini bisa naik. Tetapi kita nggak tahu ya guys, siapapun presidennya di Indonesia tercinta kita ini, kita sudah menjalankan tugas kita sebagai warga negara untuk mencoblos dan memilih salah satu pasangan presiden dan wakil presiden. Dan sah atau tidaknya kita tunggu aja konfirmasi selanjutnya, karena ini masih banyak sekali pro kontra yang juga memang katanya sih banyak kecurangan-kecurangan yang kita juga nggak tahu. Kita akan mengetahui semuanya dan kita terus pantau hasil survei di real account KPU yang sebenarnya dan siapakah presidennya nantinya, semuanya akan terjawab. So guys, thank you untuk kalian semua yang udah support channel Seno TV ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share, lalu juga nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan setiap Seno TV upload video reaction terbaru.